Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Novitasari, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai metode konsensus yang ada di dalam blockchain, yaitu Proof of Work. Sebenarnya apa sih itu metode Proof of Work? Jadi metode ini merupakan sebuah metode atau mekanisme konsensus yang biasanya digunakan dalam banyak jaringan yang ada di dalam blockchain, dan untuk mencapai kesepakatan tentang validitas transaksi dan urutan penambahan transaksi ke dalam jaringan blockchain. Jadi proof of work ini merupakan salah satu komponen utama yang dimana dia mencukup tentang keamanan dan ketahanan sistem yang ada di dalam blockchain, dan Bitcoin ini menjadi salah satu contoh yang paling terkenal ya. Selanjutnya ada beberapa inti dari metode proof of work ini. Yang pertama ada pertambangan, kedua teka-teki, selanjutnya ada kesulitan atau difficulty, ada validasi dan hadiah, serta keamanan dan ketahanannya. Yang pertama itu ada pertambangan. Nah, di dalam proof of work ini, para penambang atau miners akan saling bersaing nih untuk menyelesaikan sebuah teka-teki yang membutuhkan daya komputasi yang cukup tinggi. Dan biasanya para penambang ini akan berlomba-lomba untuk menemukan solusi dari teka-teki tersebut. Selanjutnya ada teka-teki dalam proof of work, yaitu sebuah masalah matematis yang membutuhkan komputasi yang intensif untuk diselesaikan. Dalam Bitcoin, teka-teki ini biasa disebut dengan mencari nonce atau sebuah angka acak yang ketika dikombinasikan dengan data transaksi yang lain akan menghasilkan sebuah hash yang nantinya telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki sejumlah nol terdepan. Dan berikutnya ada kesulitan. Jadi kesulitan dalam proof of work ini menentukan seberapa sulit sih teka-teki tersebut, dan biasanya kesulitan ini akan disesuaikan secara dinamis berdasarkan daya komputasi total yang ada di dalam sebuah jaringan blockchain itu sendiri, yang tujuannya ya untuk menjaga kecepatan penambangan blok yang konsisten. Berikutnya ada validasi dan hadiah. Nah, setelah para penambang ini menemukan sebuah solusi dari teka-teki yang mereka gali, mereka akan mengirimkannya ke dalam jaringan. Nah, para peserta jaringan lainnya yang ada ini dapat dengan mudah memverifikasi solusi tersebut dengan memeriksa apakah hashnya telah memenuhi persyaratan dan transaksi dalam blok itu bersifat valid. Nah, ketika para penambang ini berhasil, maka mereka akan diberikan sebuah hadiah berupa cryptocurrency baru yang telah diciptakan, seperti Bitcoin. Dan juga biasanya transaksi yang terkait dalam ini merupakan transaksi yang ada di dalam blok itu sendiri. Selanjutnya ada tingkat keamanan dan ketahanannya. Proof of work memberikan keamanan kepada jaringan blockchain dengan membuatnya sulit dan mahal untuk mengubah blok-blok yang telah ada sebelumnya ya. Dan seorang penyerang atau cyber ini akan membutuhkan sebagian besar daya komputasi jaringan, memungkinkan sekitar 51% persetujuan untuk memiliki kemungkinan mengubah sejarah blockchain yang ada sebelumnya. Dan ini akan semakin sulit seiring dengan bertambahnya blok baru di dalam sebuah jaringan blockchain itu sendiri. Nah, meskipun metode proof of work ini telah terbukti efektif dalam menjaga keamanan jaringan di dalam blockchain, nyatanya mekanisme ini tentu memerlukan sumber daya komputasi yang cukup besar, sehingga akan berdampak pada konsumsi energi yang tinggi. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, mekanisme konsensus alternatif seperti Proof of Stake atau POS telah dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi dan sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk penjelasan mengenai metode Proof of Stake akan saya bahas di video berikutnya, dan mungkin di video kali ini cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.